kita berjumpa di dalam program kita, yaitu bersama membangun iman. Tema kita hari ini adalah mencintai Tuhan. Kita bisa belajar bersama di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang mencintai Tuhan, maka merupakan suatu hal yang sering dibahas oleh gereja-gereja. Dan bahkan menjadi perbincangan yang sudah tidak lazim lagi bagi kalangan keluarga Kristen. Tetapi tahukah saudara bahwa sedikit sekali judul ini dipahami atau dimengerti oleh banyak anak Tuhan. Kalau sudah tidak mengerti apalagi menghidupinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mencintai Tuhan bukan sekedar sebuah ucapan, tetapi harus dimaknai dan dihidupi dalam kehidupan kita. Saudaraku, maka hal ini sangat dipahami oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengajarkan dalam firman Tuhan hari ini bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh yaitu adalah hidup di dalam kekudusan. Ia mempersembahkan hidupnya sungguh-sungguh kudus kepada Tuhan. Kita boleh beribadah, boleh mempersembahkan segala hal milik kita. Kita boleh membayar persepuluhan ke gereja, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mempersembahkan tubuh ini seutuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, semuanya tidak ada artinya. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri orang yang mengasihi Tuhan yang pertama adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan dengan firman. Orang yang hidup di dalam kekudusan sudah pasti ia akan bergaul karib dengan Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Karena apa? Semuanya berkesinambungan, tidak dapat dipisahkan. Kalau dia tidak hidup di dalam kekudusan, dia tidak mungkin menghidupi firman Tuhan itu. Jadi kebenaran yang pertama dan kedua saling berkesinambungan. Ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita mencintai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Menjaga kekudusan rumah tangga kita, menjaga hati kita agar supaya hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melakukan apapun di hadapan Tuhan, semuanya layak bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah senantiasa dapat melihat persoalan dari sudut positif. Ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, bukan berarti tidak ada masalah persoalan. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ada pergumulan. Namun pergumulan itu kita bisa melihat sebagai sebuah pencobaan. Kita akan melihat dari sisi positifnya. Yaitu kita bisa berkata, ada sesuatu, ada berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 12, saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jelas saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap Tuhan mengizinkan pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa saja, tidak melebihi kekuatan kita. Saya berikan contoh ketika Allah menguji atau menguji Ayub. Tuhan tahu kemampuan Ayub. Tuhan tahu Ayub akan tetap bersandar penuh kepada Tuhan meskipun ada persoalan dalam kehidupannya. Demikian juga saya dan saudara sekalian, ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengizinkan persoalan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tahu kemampuan kita. Asalkan kita harus melihat dari sisi positifnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pasti mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, dan pasti ada jalan keluar. Yang terakhir, yaitu rela kehilangan segala-galanya. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh adalah harus rela meninggalkan segala-galanya. Dalam tanda kutip bukan berarti ketika kita mengasihi Tuhan, kita meninggalkan pekerjaan kita atau apa saja yang kita anggap tidak baik, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus rela meninggalkan segalanya, yaitu berupa hobi kita, kesenangan kita. Kita harus mau tinggalkan itu semuanya demi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Terkadang hobi kita mengalahkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Seharusnya jam untuk kita bisa beribadah, berdoa bersama keluarga, atau membaca Alkitab, tetapi karena hobi, demi hobi kita bisa meninggalkan. Boleh memiliki hobi, tetapi jangan sampai hobi kita itu lebih berkuasa, lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa kita harus mau meninggalkan segala-galanya, kesenangan duniawi ini. Alkitab berkata bahwa barang siapa yang mengasihi dunia ini, maka dia akan menjadi musuh Allah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau lepaskan segalanya, lepaskan dosa kita, tinggalkan dosa kita, dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu adalah ciri orang yang sangat mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah posisi kita saat ini? Apakah sekedar kita hanya datang beribadah, memberikan persembahan, membayar perpuluhan, ataukah posisi kita di posisi ketika kita sangat mengasihi Tuhan? Jawabannya kembali kepada diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui video ini saya mengajak kita semua, mari ambil komitmen penuh, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan itu penguasa dalam kehidupanmu. Maka percayalah, Dia selalu menyertai akan kehidupan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Saya akan mendoakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mendengarkan atau menonton video ini. Kalau engkau memiliki pergumulan apapun itu, atau sakit penyakit apapun juga itu, engkau boleh taruh tangan di dada dan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengajar, mengingatkan kepada kami agar kami benar-benar mengasihi akan Engkau lebih dari segalanya. Dan siang ini juga hamba berdoa buat seluruh pendengar atau penonton video ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi, baik itu pergumulan keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan, berikan jalan keluar bagi setiap persoalan mereka. Kalau ada yang sedang sakit, apapun juga bentuk sakit penyakitnya, hamba berdoa Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya saat ini kuasa Tuhan telah menolong setiap orang yang mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Kiranya saudara dimanapun berada menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Shalom.